Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Kembali kita bertemu dalam seri pembelajaran Laravel. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang validasi ya. Tapi sebelum kita coding, kita akan membahas pengantar tentang seperti apa sih validasi itu. Ya, untuk pengantar ini ya, validasi itu diperlukan untuk memastikan user telah mengisikan form. Ini setelah mengisikan form sesuai dengan ketentuan program. Jadi poin pentingnya di sini adalah memastikan user mengisi form sesuai ketentuan program. Nah, kenapa? Karena user itu seringkali salah dalam mengisi form ya. Jadi dalam program itu biasanya sih ada isian. Cuma seperti kasus ini misalnya, ya, walaupun sudah jelas-jelas tertulis, misalnya ada isian NIM, nama, alamat, dan seterusnya, cuma ya kadang user itu mungkin terlupa atau lalai atau bagaimana, tidak melewati atau mengisi form sebagaimana mestinya, seperti itu. Nah, dalam kasus inilah programmer itu harus memastikan user telah mengisi form sesuai ketentuan. Jadi, secara program itu kita harus merancang, walaupun user misalnya lupa, tetapi program akan mengingatkan tentang kewajiban untuk mengisi. Contoh misalnya user harus mengisi nama, kemudian user harus mengisi angka. Disuruh ngisi NIM berupa angka, usernya malah ngisi huruf misalnya. Maka pada ketentuan itu, ya user harus diingatkan oleh program, ya contohnya misalnya seperti ini. Ini demonya. Saya refresh dulu. Misalnya usernya ngisi NIM gitu kan. Harusnya huruf tapi ngisinya angka misalnya. Harusnya angka tapi ngisinya misalnya huruf seperti ini. Isi nama, oke. Kemudian pilih proses. Nah, program yang bagus itu harus bisa mencegah user ya dari kesalahan pengisian. Jadi ini mengharapkan isian angka, yang namanya NIM pasti angka ya. Biasanya angka. Kemudian kalau usernya ngisi huruf, maka program yang baik itu harus bisa mengingatkan. Misalnya NIM-nya harus berupa nomor. Atau mungkin kasus lain NIM-nya sudah benar ya. Misalnya NIM-nya sudah benar, tetapi ngisi namanya itu salah atau dikosongkan, lupa misalnya. Maka pada saat pilih proses, program yang bagus itu bisa mengingatkan bahwa Anda belum mengisi nama misalnya. Jadi validasi seperti itu perlu dipikirkan ya, atau perlu ada dalam sebuah program. Nah, apa dampaknya misalnya program itu dibiarkan tanpa validasi? Maka ya kita lihat demo di sebelahnya. Misalnya usernya itu sudah mengisi semua, namun dia lupa NIM ya. Nah, di program ini dirancang ya NIM itu harus terisi, atau database itu mengharapkan NIM harus diisi. Jadi contohnya misalnya saya buka dulu. Kalau database kita itu kemarin namanya Siaka ya, Kemudian tabel mahasiswanya itu mengharapkan, kita lihat strukturnya. Mana ada strukturnya? Ini ya. Tabelnya itu kolomnya NIM itu primary key, biasanya primary key itu harus terisi. Nah, seperti itu, harus terisi. Coba kita kosongkan ya. Jadi harusnya terisi, kemudian kita kosongkan. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini ada kesalahan error. Jadi kolom nil itu tidak boleh null ya. Artinya kolom NIM ini harus kita isi. Nah, ya kita harus menyadari bahwa user itu biasanya lupa, atau dari sekian orang akan ada yang lupa, biasanya seperti itu. Maka program harus bisa mengantisipasi itu sehingga kesalahan-kesalahan yang seperti ini tidak perlu lagi terjadi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan validasi tadi, saya kira saya sudah mendemokan sedikit kira-kira yang akan kita buat seperti ini. Jadi kita mengisi supaya misalnya kosong ini akan ada peringatan ya, ada peringatan di sini. Ya, artinya validasinya ada.
validasi misalnya lupa ngisi, tidak mengisi sama sekali, maka akan diperingatkan. Atau harusnya mengisi angka, usernya ngisi huruf, maka yang terjadi adalah nih, akan ada validasi yang mengingatkan kita bahwa ya Anda harus mengisi nomor, bukan mengisi huruf. Seperti itu. Baik, kita lanjut dengan proses codingnya. Oke, kita mulai lanjut tahapan coding ya. Ini cuma contoh tadi, saya sudah demokan. Kemudian, pada dasarnya codingan yang kita lakukan itu tidak banyak ya. Jadi kita hanya mengganggu proses create kemarin. Mungkin Anda sudah coding pada pembahasan tentang create atau menginsert data. Validasi kita pasangkan pada script untuk menginsert data atau memasukkan data. Jadi bisa Anda lihat atau gunakan kode Anda yang kemarin. Bisa digunakan sehingga tidak perlu Anda mengetik dari awal. Anda cukup membaca ulang. Jadi ini slide yang sudah ada sebelumnya. Pada bagian ini hanya sekedar untuk menampilkan file ya, menampilkan form input mahasiswa. Jadi ini maksudnya mahasiswa. Kemudian silahkan buka slide yang sebelumnya saya berikan, itu mirip ya, atau bisa Anda melihat di sini. Saya buat ulang, saya copy ulang saja. Kemudian formnya oke, sudah jadi formnya. Kemudian pada bagian ini post ya, post create, kemudian akan memanggil metode store ya. Jadi ini maksudnya pada saat saya pilih proses, saya klik ini, maka dia akan memanggil mana formnya tidak kelihatan ya, formnya ini dia. Maka dia akan memanggil mahasiswa create dengan metode post. Jadi mahasiswa create dengan metode post ini, mahasiswa create dengan metode post. Kalau dia sudah jalankan ini, maka dia akan menjalankan controller mahasiswa dengan metode store. Ini dia controller mahasiswa dengan metode store. Jadi kalau Anda ingin buka filenya, ya lihat saja di Oke, kita lanjut ya. Jadi saya ada kesalahan buka file tadi. Ternyata saya salah buka folder di di Visual Studio Code-nya, sehingga kontrolernya tidak ada. Jadi di di sini ya, itu mahasiswa controller pada metode create. Ini dia isinya, mana dia? Nih. Salah, mahasiswa controller pada metode store ya. Mahasiswa controller pada metode store. Jadi hati-hati di sini. Jadi buka mahasiswa controller pada metode store. Jadi yang akan kita coding adalah ini. Jadi pada saat tombol diklik, dia akan menjalankan script yang ada di metode store. Ya. Metode store. Nah, ini yang akan kita ubah. Kembali ke poin pertama yang harus Anda perhatikan adalah apa nama dari teks ini ya. Jadi kalau form text box misalnya teks, maka perhatikan ada property name-nya. Jadi cari form, apa name-nya maksudnya. Jadi apa name-nya. Ini ada script-nya ya. Buka di sini saja. Form input. Nih, view input mahasiswa. Perhatikan ininya. Name sama dengan name. Oke. Name sama dengan nama. Karena ini dibutuhkan dalam kode validasi nantinya. Oke. Lanjut. Name sama dengan name, kemudian name sama dengan nama. Oke. Nah, dua field ini akan kita validasi sebagai contoh ya, dengan aturan mereka harus wajib diisi. Jadi name wajib diisi, nama wajib diisi. Nah, caranya sederhana saja. Anda bisa lihat ini ya. Jadi ada objek request, semuanya Anda sudah panggil sebelumnya. Objek ini kita panggil metodenya menggunakan metode validate. Kemudian ada data berupa array, ini berupa array, tutup.
Kemudian array ini akan diisi oleh nilai berupa apa yang akan divalidasi. Jadi yang kita akan validasi adalah NIM dan nama. Jadi NIM dan nama. Berikutnya adalah validasinya berupa apa ya. Jadi kalau kata seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Jadi required itu mempersyaratkan mereka harus diuji. Jadi ini tidak kaku, bisa berubah sesuai kebutuhan. Cuma karena kita harus mengisi, maka yang kita butuhkan adalah required ini. Nanti kita akan gunakan kasus lain untuk membandingkan. Nah, cukup itu saja. Jadi gunakan objeknya, kemudian panggil metode validate. Di dalamnya ada array, field apa yang akan divalidasi, kemudian validasinya seperti apa. Kalau require seperti ini berarti tidak boleh kosong atau harus kita isikan. Nah, seperti itu. Saya coba copy aja dulu. Ini kita copy. Kita simpan di mahasiswa controller pada metode ini. Ya. Jadi cukup ditambahkan saja seperti ini. Maka validasi itu sudah jalan. Kalau menggunakan PHP native itu cukup panjang. Ya, sementara ini karena sudah dibuatkan fungsinya, ya, kita tinggal memanggil saja. Modelnya seperti ini. Oke, kita save. Kemudian kita jalankan. Ya, bisa gunakan project sebelumnya. Ini Siaka ya. Oke, www Siaka. Oke, Siaka. Jadi saya salah panggil ini localhost, ini saya ganti Siaka. Public demo create. Nah, ada kesalahan. Saya lihat dulu ya. Nah, ini ada kesalahan ya. Saya salah panggil. Dia harusnya mahasiswa kemudian create. Atau kalau misalnya mau dari awal mahasiswa aja dulu. Mahasiswa seperti kemarin. Nah, demo mahasiswa ini. Salah ini. Public mahasiswa. Kalau tidak salah ya. Public mahasiswa. Kemudian pilih input. Nah, ini menampilkan formnya. Nah, pada saat kita klik proses, maka kode ini akan dipanggil mahasiswa controller ini, maka akan menjalankan validasi dulu. Menjalankan validasi. Atau coba saya jadikan komentar dulu. Ya. Saya jadikan komentar. Saya jadikan komentar saja ya, untuk sementara. Kita jadikan komentar, kita hilangkan dulu biar tidak dijalankan. Nah, kalau seperti ini maka langsung dijalankan ini. Harusnya sih error ya, karena tadi. Jadi NIM itu tidak bisa null. Kenapa? Karena ini sudah jalan prosesnya. Kemudian dia akan save, maka database akan mengecek karena NIM itu primary key biasanya harus terisi. Sementara dia mengharapkan isian, sementara user tidak ngisi, akhirnya error lah dia. Makanya kita bisa memvalidasi dengan model seperti ini. Saya save, kemudian saya panggil ulang dulu, kemudian saya pilih proses. Nah, maka ini tidak ada ya tidak ada tulisannya karena saya belum munculkan. Tapi intinya adalah skripnya berjalan ya sehingga itu kembali ke form semula. Jadi harusnya ini kan ke form lain, tapi karena skripnya berjalan maka dia akan kembali ke form awal. Jadi saya berikan ilustrasi seperti ini. Kalau misalnya tanpa validasi ya, jadi ini tanpa validasi, maka pada saat kita ngisi form, entah itu form terisi atau kosong, maka dia akan langsung menginput ke database sehingga hasilnya tadi error, gitu kan? Nah, setelah kita menggunakan validasi, jadi saya hapus validasinya, saya hapus. Jadi setelah kita
menggunakan validasi, maka ada proses baru. Jadi ketika user ngisi form, script ini berjalan. Apakah formnya valid? Maksudnya apakah NIM-nya terisi? Apakah namanya terisi? Kalau terisi, maka lanjutkan input ke database. Aman, karena sudah terisi kan, sesuai dengan ketentuan program. Kalau misalnya ada kesalahan mengisi, misalnya kosong tadi ya, ini kosong, maka dia akan menuju ke halaman awal, maksudnya ke halaman ini, seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau saya isi ya sesuai dengan semestinya. Teori jurusan cukup 2 huruf saja karena kita batasi kemarin di database. Maka akan terisi data ini. Ya. Jadi pada ilustrasi ini dia akan lanjut ke sini. Nah, lain halnya kalau misalnya kita lupa ngisi, tadi kan validasinya NIM dengan nama, kita lupa NIM-nya lah. Maka apa yang terjadi? Itu kosong, kembali ke halaman ini. Ya, halaman isian. Anggaplah kita sudah ngisi NIM, tapi lupa ngisi nama misalnya. Ya, maka akan tetap kembali. Kenapa? Karena syaratnya adalah NIM dan nama kita harus isi. Jadi kalau sudah diisi, maka formnya valid, maka lanjut ke input ke database. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau tidak valid, ya, kalau tidak valid ini no, maka dia akan kembali ke halaman awal. Cuma permasalahannya adalah kalau seperti ini user bingung lagi, apa yang akan dilakukan, itu kan? Apa yang akan dilakukan? Ya, user bingung lagi. Jadi setelah ngisi proses, kemudian kembali ke halaman awal, usernya bingung, ini apa yang terjadi sebenarnya? Kita bikin apa, seperti itu kan? Ya, bingung lagi. Nah, supaya tidak bingung, ya kita harus menampilkan informasi ke inputan ini, biar user tahu apa yang harus dilakukan. Jadi solusinya adalah dengan menampilkan error programnya atau peringatan dari program seperti apa. Nah, Anda bisa menggunakan perintah ini ya. Ini perintah blade ya, add. Perintah blade. Artinya begini. Kalau ada kesalahan error, jadi kalau ada error, jadi ini itu kan kalau ada error dalam proses validasi ini, entah errornya tidak isi NIM atau nama, maka munculkan masing-masing error tersebut. Ya, saya kira ULLI itu Anda sudah pelajari, menampilkan sesuatu dalam bentuk lingkaran, gitu kan. Kemudian ada tulisan seperti nanti ya kayak ini, saya tidak perhatikan. Jadi fungsi perintah ini untuk menampilkan tulisan dalam bentuk list ini, ya. Nah, kalau ada kesalahan error, maka tampilkan masing-masing error tersebut. Jadi untuk setiap error ini ya diwakili oleh variabel error, maka tampilkan error tersebut. Ini pakai perintah for each. Ya. Jadi untuk setiap error ini ditampilkan saja semuanya. Jadi model seperti ini boleh saja Anda lakukan. Sehingga setiap error itu akan muncul satu-satu melalui perulangan for each ini. Ya, for each ini. Jadi semua kesalahan akan ditampilkan. Kalau kita punya 2 validasi, ya, validasi NIM nama, kemudian kita kosongkan NIM, kosongkan nama, maka akan ada 2 peringatan. Kalau kita ngisi NIM, namanya tidak, hanya akan ada 1 peringatan atau ada 1 pesan error dari program. Seperti itu. Oke. Nah, coba kita copy paste aja. Copy, kemudian buka form input mahasiswa ya. Nih, view input mahasiswa. Tinggal ngisi aja di atasnya boleh. Posisinya sih bebas-bebas saja, tapi lazimnya ada di atas form. Anda mau taruh di bawah form juga bisa. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau mau dirapikan boleh saja, misalnya ini. Kemudian for each. Oke.
Oke, terkait perintah ini saya ulangi lagi, ini kalau ada kesalahan dalam pengisian maka baris ini akan jalan. Kalau tidak ada kesalahan lewat aja seperti itu. Nah, terus kalau sudah ada kesalahan mau di apa? Saya mau tampilkan semua kesalahan itu melalui perintah for each. Ya, untuk semua error maka tampilkan kesalahan error itu. Nah, ingat perintah ini ya. Jadi sama saja dengan seperti ini. PHP echo. Tapi kita tidak mau repot ya. Sudah ada fasilitas dari Blade, kita gunakan saja perintah ini. Oke. Ya. Kita save, kemudian kita jalankan apa yang terjadi. Saya kosongkan nim dengan nama dulu. Nih. Jadi field name perlu diisi, field nama perlu diisi. Jadi saya isi name, kemudian saya isi nama. Atau saya kosongkan ini biar kelihatan lagi. Jadi kalau seperti ini kan name-nya oke, tetapi namanya kosong, maka harusnya sih muncul lagi peringatan error. Jadi nama field is required. Jadi field nama tadi kosong sehingga dia memperingatkan user bahwa field nama itu harus Anda isikan. Kira-kira seperti itu. Oke, kita isi saja. Jurusan TI. Nah, kalau seperti ini ya kemungkinan lolos karena sudah memenuhi persyaratan. Kalau ini bebas aja, jadi jurusan dengan alamat bebas saja karena kita tidak memasang validasi tersebut. Hanya ada NIM dan nama. Kalau mau tambah lagi misalnya alamat, misalnya alamat misalnya ya. Alamatnya kalau mau, tapi untuk kesederhanaan saya hilangkan saja. Biar tidak biar tidak menambah banyak kode. Seperti itu ya. Harusnya ini sudah jalan. Nah, bertambah dia. Karena syaratnya sudah terpenuhi. Oke ya. Kira-kira seperti itu. Nah, baik. Jadi errornya sudah tampil ya. Sudah tampil. Nah, sekarang pertanyaannya mana tadi? Errornya sudah tampil. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh tidak kalau errornya itu saya custom agar muncul per field seperti itu? Jadi boleh saja. Saya berikan contohnya dulu ya. Misalnya kita ingin menampilkan errornya per item seperti ini. Ya, nanti kita bisa hapus ini, bisa kita hilangkan. Kemudian errornya kita maunya per field saja atau per isian seperti itu. Misalnya kalau usernya lupa ngisi NIM, maka ini yang muncul, gitu kan? Kalau usernya lupa ngisi nama, maka ini yang muncul. Itu boleh saja. Jadi seperti ini bagusnya kalau kalau ini sudah kita isi, gitu kan? Namanya belum, maka ini hilang, ini yang muncul, sehingga user bisa tahu. Nembak, oh ternyata yang salah ini, itu kan, sehingga usernya oh ya jelas saya harus ngisi nama seperti itu. Atau ini belum jalan masalahnya. Nah, perintahnya ada di sini, lebih sederhana lagi ya. Jadi simpan saja di misalnya ini NIM ya, ini NIM-nya ya. Nah, kita mau simpan di sebelahnya, maka tambahkan saja add error, ini perintah Blade lagi ya. Tidak bisa kalau PHP biasa. Add error name, maka tampilkan message ya. Maksudnya kalau kita mau bahasa Indonesiakan ini, kalau ada kesalahan dalam name, maksudnya ada error pada name, misalnya kita lupa ngisi nih, kosong gitu kan. Kalau kosong berarti dianggap ada validasinya, ada error dalam pengisian NIM. Sehingga kalau ada itu maka munculkan. Gimana kalau kita ngisi? Ya, kalau kita isi. Ya, kalau diisi berarti tidak ada. Maka ini lewat saja atau tidak ada tulisan sama sekali. Karena tidak ada error, kan? Begitu pula dengan
nama ya, nama. Jadi add error ini ditutupi dengan add an error. Jadi kalau ada error yang muncul dari pengisian nama, maka munculkan message atau kesalahan errornya. Kalau tidak ada, kosong lagi, seperti itu. Kita langsung copy saja. Salah, sini aja ya. Gunakan halaman Anda yang kemarin, program Anda yang kemarin. Masuk di form penginputan, input mahasiswa, kemudian munculkan di sini. Kalau mau dirapikan, kita paste dulu aja ya, kita paste. Saya mau rapikan ya, boleh-boleh saja. Ini, kemudian message, PR, save. Kemudian kembali lagi, copy untuk nama, enter. Oke. Ya, jadi kita akan munculkan setelah name. Nah, seperti itu. Ini juga bebas sih sebenarnya, cuma biasanya sih setelah isian itu akan ada tulisannya. Nah, ini masalah posisi aja sih, masalah UI UX-nya kan. Itu tergantung Anda nantinya gimana desain tampilannya. Bukan UI UX-nya ya. Baik, kita coba demokan. Saya refresh dulu. Coba saya ndak isi nim nama, alamat saja. Perintis. Kemudian jurusan TI. Proses. Maka akan ada dua tulisan di sini. Abaikan dulu ini ya. Kalau mau dihilangkan tinggal hapus aja. Tapi saya munculkan dulu untuk sementara. Jadi ada name, ada nama. Artinya apa? Ya, kosong isiannya. Coba kita isi name. 333, kemudian namanya Adi, alamatnya Perintis, kode jurusannya TI. Oke, coba kita sengaja buat kesalahan lagi. Adi saya sengaja kosongkan. Artinya ada error ya, ada error validasi. Proses media. Ya. Nama filenya dibutuhkan, fil nama dibutuhkan. Sehingga Anda harus mengisi semuanya. Kira-kira seperti itu dampaknya ya. Seperti itu dampaknya. Oke, coba kita isi semuanya sesuai ketentuan. Adi, kemudian Perintis, kemudian kode jurusan. Nah, saya proses. Maka kode itu berjalan sebagaimana mestinya karena validasi ini berhasil. Validasi berhasil. Maksudnya kalau kita kembali ke sini, formnya valid, lanjut aja input ke database. Oke? Nah, cuma kira-kira seperti itu untuk menampilkan errornya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Ini ada kasus bagaimana misalnya lebih dari satu validasi. Maksudnya gini, mungkin saja user sudah mengisi name, user sudah mengisi nama. Cuma pada kasus tertentu misalnya masih dianggap salah. Kenapa? Karena biasanya sih name itu kan berupa angka. Jadi, tetapi mungkin usernya salah ngisi atau salah ketik, ngisinya angka 1 misalnya, kemudian 2, tapi terakhirnya mungkin karena kurang ini ngisinya huruf A misalnya. Ya, kalau misalnya diharuskan NIM-nya angka semua, maka harus ada 2 syarat. Yang pertama dia require harus diisi dan dia harus angka. Nah, itu aturan pertama. Jadi 2 syarat ini harus terpenuhi. Dia harus ngisi dan dia ngisinya harus angka. Kemudian yang kedua adalah misalnya namanya harus diisi, ini harusnya tanda dan ya, dan minimal 4 karakter. Minimal 4 karakter. Artinya apa? Kalau dia ngisi misalnya ABC akan error. Kenapa? Karena walaupun dia isi, dia lolos di sini, tetapi dia tidak lolos dalam syarat kedua, minimal 4 karakter, karena ABC hanya 3 karakter. Caranya juga sederhana, cukup sederhana, yaitu dengan menambahkan simbol, ini saya lupa apa namanya simbolnya,
Nanti Anda cari di keyboard ya, lurus ya. Kemudian ditambahkan dengan syarat kedua itu kalau kata kuncinya adalah numerik, artinya harus berupa angka. Untuk nama ya require harus diisi, kemudian tanda ini diisi dengan min titik 24, maksudnya minimal 4 karakter. 3 karakter enggak boleh, 4 karakter oke, karena syaratnya minimal 4 karakter. Oke, kita coba-coba saja. Tinggal tambahkan di controller. Biasanya di atas enter numerik. Kemudian ini min titik 2 4, minimal 4 karakter. Kita coba jalankan ya. Input, kemudian name. Oke, saya ngisi gitu kan. Saya ngisi tapi ngisinya 34 ditambah huruf. Kita pura-pura aja salahkan ya. Jadi dia masih menyalahi, walaupun dia ngisi tapi dia mengisi huruf. Syaratnya sih nomor semuanya. Ini juga walaupun dia isi tapi 3 karakter, misalnya ABC. Kita tes apa yang terjadi. Nah, ini dia ya. Name harusnya berupa number. Jadi kita memang ngisi tapi masih ada kesalahan. Ini juga nama paling tidak 4 karakter, paling sedikit 4 karakter. Jadi kalau mau benar ya kita harus ngisi angka semuanya. Kemudian kita harus ngisi lebih dari 4 karakter ya. Kemudian kita save. Nah, berhasil dia. Ya ini. Budi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, cuma ada masalah lagi. Setelah kita kan ini sudah ngisi, misalnya alamatnya apa, pilih proses, divalidasi, isian kita kosong semua. Isian kita kosong. Coba bayangkan kalau user sudah ngisi banyak biodata, anggaplah ini ada nama, alamat, nama orang tua, alamat orang tua, pekerjaan orang tua, tiba-tiba ada field yang salah, kemudian menampilkan validasinya jalan, kemudian data semua hilang, ya pasti usernya menggerutu, waduh ini programnya menyusahkan, ya programnya menyusahkan. Kenapa? Karena ya harus kita ngisi ulang semuanya, kan repot kalau seperti itu. Nah, muncullah masalah berikutnya ya, bagaimana kita menampilkan isian form yang telah diisi. Jadi kita maunya kita maunya kalau ngisi ini ada salah, karakternya tetap muncul, sehingga kita hanya mengisi yang salah misalnya. Maksudnya isiannya tetap muncul, kita hanya mengisi yang salah. Maka itu juga perintahnya sederhana ya. Pada contoh kasus ini input tipe teks itu Anda cukup menulis ini ya. Value old name, old nama, maksudnya tampilkan nilai lamanya ya. Sesuai dengan nama field. Nih, bukan nama field sih, name-nya maksudnya. Kemudian ini. Sehingga walaupun sudah refresh ya, maka data itu tidak akan hilang. Gitu ya. Saya ketik manual saja biar teringat. Di sini aja. Value. Bisa pasang kutip, cetak seperti ini. Old, kemudian apa namanya, name. Sesuai tidak? Old name. Oke. Kemudian ini supaya tidak banyak ngetik, saya ambil. Kemudian old nama. Ya, karena sudah ada validasi ini saya hapus aja ya yang di atas. Biar tidak terlalu banyak errornya. Jadi untuk memunculkan ini value old name, old nama. Kalau value itu kan jelas untuk mengisikan nilai dari text name sebenarnya. Cuma nilai ini kan dinamis, sehingga kita harus menggunakan perintah ini. Ya, dinamis maksudnya kalau kita ngisinya A ya A,
kalau isinya B, A B lagi, jadi berubah datanya. Kita coba refresh, kita lihat hasilnya. Misalnya anggaplah NIM-nya kosong. Oh, ini alamatnya juga saya tambah ya, harusnya saya tambah ini value alamatnya, ini ganti ya, alamat kemudian kode jurusan, kita save. Oke, jadi nanti kalau walaupun di sini ya, nanti saya perbaiki slide-nya ya, ini kayaknya harusnya saya tambah lagi, enggak apa-apa. Kita tes, nah, misalnya kita, aduh ada salah ketik ini, alamat old, alamat, nah ini kutipnya kurang, hati-hati. Kemudian ini juga kutipnya kurang. Kutipnya kurang ya, hati-hati. Oke, misalnya alamatnya Perintis, kode jurusannya TI. Anggaplah lupa ngisi, anggaplah kita pilih proses. Nah ini, datanya masih ada, sehingga user enggak harus ngisi ulang ini. Dia cukup mengisi NIM-nya. Kalau isi NIM misalnya lupa namanya, maka NIM-nya ada, alamat ada, jurusan ada. Jadi dia tinggal mengisikan yang salah saja. Namanya misalnya Andi Anissa misalnya. Pilih proses, maka berhasil dia masuk. Ya. Ini dia. Seperti itu. Sehingga validasi ini, sehingga nilai yang diinputkan itu tidak perlu lagi kita input ulang ya. Cukup kita menginput yang bermasalah saja. Oke, sebenarnya banyak keyword yang bisa digunakan ya. Ini saya ambil dari situs salah satu yang sangat aktif juga menulis, saya lihat. Ini Anda bisa gunakan key-nya, require, min 10, max 10 dan seterusnya ya. Bisa Anda coba-coba, silahkan saja ya. Kalau misalnya Anda mau lebih banyak, silahkan langsung ke situs resminya. Ini banyak. Baca dokumentasinya, kemudian terapkan. Gitu ya. Nah, gimana supaya mana tadi? Gimana supaya tulisannya bisa cantik? Misalnya kalau error itu biasanya warna merah, identik dengan warna merah. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini kan biasanya warna merah. Itu tergantung dari kemampuan CSS kita ya, HTML dan CSS-nya. Kalau coba kita demokan, misalnya mana tadi errornya, misalnya apa ini ya, message ya, misalnya message coba saya pasang di sini div style sama dengan color titik 2 red slash div. Kita coba jalankan. Proses, ini dia ya, cuma dia turun karena pengaruh div. Coba saya ganti, bisa tidak span ya, ini dia gitu kan. Nah, itu tergantung dari kemampuan CSS aja. Kalau saya lihat tutorial-tutorial yang lain itu biasanya langsung include dengan ini ya. Kalau saya hilangkan supaya kodenya lebih sederhana. Anda cukup, atau inti dari materi kita kan sebenarnya validasi seperti itu. Jadi bagaimana mempercantik errornya ya, supaya kelihatannya memang sangar ya. Kalau error itu kan harus menjadi perhatian utama. Kalau seperti ini kan beda penekanannya dengan ini. Nah, itu menjadi urusan CSS, HTML, CSS. Jadi silahkan pelajari kalau memang belum tahu. Oke, saya kira terkait dengan validasi ini sudah selesai ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tampil di komentar atau di grup WA kita ya.
Bagusnya sih di komentar YouTube biar yang lain bisa melihat pesan Anda. Oke, ini masih tanda tanya ya. Nanti kita bahas lagi apa yang akan kita sampaikan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.